Pekerjaan rumah yang besar saat ini, dampak polusi yang mulai dirasakan masyarakat menanti keputusan dan kerja cepat pemerintah agar tak semakin menambah dampak pada kesehatan. Selain itu, upaya memperbaiki kualitas udara juga perlu aksi nyata. Polusi udara di Jabodetabek menjadi kekhawatiran bersama atas dampak kesehatan pada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Penanganan Polusi Udara Jabodetabek, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penyelesaian polusi di Jabodetabek bisa memakan waktu 3 bulan hingga 1 tahun. Menurut Luhut, semua pihak saling terkait dan harus bekerja secara terintegrasi untuk menyelesaikan persoalan polusi. Jadi memang polusi udara itu gini, kita sedang finalkan studi dengan Prospera. Kita harapkan dalam 10 hari ke depan atau paling lambat 2 minggu kita sudah dapat detail apa saja yang menjadi penting. Sekarang kita sudah tahu bahwa kendaraan itu, transportasi itu salah satu penyebab yang parah karena emisi dari macam-macam mobil, motor dan segala macam itu. Nah, itu kita sudah percepat proses tadi mengenai EV. Dan kemudian sekarang Anda lihat pengecekan karbon emisi daripada mobil motor sudah mulai dilakukan. Kemudian kita bikin generator, mist generator. Sekarang DKI sudah mulai ngerjain. Jadi yang bikin air asap di gedung-gedung itu sekarang sudah dimulai. Tentu butuh waktu karena memproduksi barangnya lokal konten ya. Itu juga butuh waktu. Dan himbauan kita tidak perlu saling menyalahkan karena ini tidak akan selesai juga sebulan 2 bulan. It takes like 3 months, 1 tahun baru bisa selesai. Presiden Joko Widodo menyerukan semua pihak untuk gotong royong mengatasi masalah polusi udara khususnya di wilayah DKI Jakarta. Jokowi juga menyatakan pemerintah akan terus mengawasi emisi yang dihasilkan industri pembangkit tenaga listrik ataupun kendaraan bermotor. Jokowi bahkan tidak segan-segan untuk menutup industri yang kedapatan mencemari udara dan tidak menaati peraturan. Sanksi pasti dan bisa ditutup. Kemarin di rapat sudah sampaikan. Kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini. Karena harga kesehatan yang harus kita bayar itu sangat mahal sekali. Sepekan terakhir, polusi udara di Jakarta masih tergolong tidak sehat. Data dari IQR.com menunjukkan pada 31 Agustus 2023, tingkat polusi Jakarta berada di angka 161 dan 162 pada 1 September 2023. 2 September tingkat polusi sedikit turun di poin 153 dan di hari Minggu tercatat di poin 159. Senin 4 September, tren indeks polusi udara Jakarta dari data IQR di angka 135. Partikel-partikel udara yang kotor bisa menyebabkan sakit kepala dan kecemasan, serta gangguan sistem syaraf pusat. Polusi juga menyebabkan iritasi mata, hidung, sampai tenggorokan. Bagian dalam tubuh juga terdampak akibat polusi udara, mulai dari penyakit jantung hingga kerusakan paru. Polusi udara juga bisa menyebabkan gangguan pada hati, darah, limpa, sampai gangguan sistem reproduksi. Berdasarkan riset IQR dan Greenpeace Asia Tenggara, polusi udara di Jakarta diperkirakan mengakibatkan 8.700 kematian dalam setahun terakhir. Estimasi itu berdasarkan gabungan kualitas udara saat ini, model risiko ilmiah, serta demografi dan kesehatan di Jakarta. Berbagai upaya sudah diambil oleh pemerintah, bahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi ikut menerapkan beberapa kebijakan yang sudah berlaku selama 2 pekan. Mulai dari kebijakan work from home atau WFH bagi ASN, kewajiban uji emisi kendaraan, penyemprotan dari atas gedung atau water mist, juga menyemprot sejumlah ruas jalan raya agar mengurangi debu dan asap polusi. Sanksi pada perusahaan nakal yang melanggar administrasi dan juga penyebab polusi juga diberlakukan. Kemenkes juga menganjurkan warga untuk menggunakan masker KF94 atau KN95 karena bisa menyaring udara dengan particulate matter 2,5 atau PM2,5. Salah satu tipe polusi paling berbahaya yang berbentuk debu sangat kecil dan bisa masuk ke paru-paru manusia. Polusi udara menyebabkan angka penderita ISPA meningkat di Jabodetabek, yaitu 200.000 kasus per bulan pada Agustus 2023. Padahal Kemenkes mencatat jumlah rata-rata tahun lalu di bawah 100.000 kasus per bulan.
Pemerintah menegaskan fokus pengendalian polusi berbasis kesehatan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.